Karena saya gemes juga tuh lihat komentar di sosial media, seolah-olah kan MBG ini ngabisin anggaran negara. Terus seolah-olah ini kurang, itu kurang, ini kurang, itu kurang. Anda harusnya bertanya dong, ya, dulu kemana? Yang sekolah rusak itu dulu duit yang untuk MBG mestinya dari kemarin-kemarin dong, nggak ada MBG, harusnya sekolah udah bagus semua. Kan enggak. Inilah yang saya sebut pejabat ngeyel, yaitu pejabat yang tidak menjawab substansi kritik publik. Malah justru mencari pembenaran dengan mengkambing hitamkan persoalan lain atau dengan mengungkit-ungkit kesalahan pihak lain agar perhatian publik lari dari inti persoalan sesungguhnya. Baiklah, saya pertegas kembali pertanyaan publik ini. Pertanyaan publik adalah, kenapa anggaran MBG ini begitu besarnya, begitu fantastisnya dialokasikan, sementara di tengah masyarakat sangat membutuhkan percepatan perbaikan jalan, irigasi, sekolah, jembatan, dan berbagai sarana publik lainnya. Tetapi pertanyaan publik ini malah dijawab dengan mengalihkan ke persoalan lainnya. Ini seperti jaka sembung bawa golok. Kenapa? Mari kita bedah. Sebelum kita membedah ngeyelnya pejabat negara membela MBG ini, publik perlu ketahui siapa Sudaryono ini. Dia selain kepala Badan Gizi Nasional, dia juga seorang komisaris utama di sebuah holding company badan usaha milik negara. Ironisnya, di tengah rakyat kesulitan mendapatkan pekerjaan, dia begitu istimewanya di Republik ini bisa merangkap jabatan. Sebagai komisaris utama, per bulannya ratusan juta mengalir dengan hanya engkang-engkang kaki doang. Dia meminta publik memahami anggaran, sementara dia tidak memberi keteladanan tentang efisiensi, tentang tata kelola negara yang baik dan bersih. Dan dia juga tidak memberikan keteladanan tentang pemerataan kesempatan kerja. Sekarang mari kita bedah. Benarkah anggaran yang disedot oleh MBG ini tidak mengganggu program-program prioritas lainnya yang juga dibutuhkan oleh rakyat, seperti pembangunan jalan, perbaikan irigasi, perbaikan sekolah, serta berbagai sarana infrastruktur lainnya juga sangat penting untuk keberlangsungan ekonomi rakyat dan masa depan mereka. Di lapangan, fakta empiris menunjukkan di berbagai daerah terjadi pergeseran pola dan skala pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Daerah-daerah mengalami keterbatasan ruang fiskal. Ini karena disebabkan pemerintahan Prabowo mengalokasikan anggaran negara ini secara gila-gilaan untuk program MBG-nya ini. Akibatnya, berbagai kabupaten, daerah pelosok, dan pulau-pulau terluar Indonesia tersendat bahkan terhenti laju pembangunan infrastruktur karena kekurangan pembiayaan. Begitu pula biaya untuk perawatan dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada, seperti jalan berlubang, drainase yang tidak berfungsi, dan jembatan pedesaan di berbagai daerah tersendat untuk diperbaiki. Padahal Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas masih banyak kekurangan infrastruktur dasar. Makanya rakyat sangat mengharapkan kehadiran negara membangun infrastruktur dasar tersebut di daerah-daerahnya. Begitu juga
terhadap infrastruktur yang sudah ada mengalami kerusakan. Rakyat sangat mengharapkan perbaikan. Kita ambil contoh seperti kondisi sekolah. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, ada sekitar 1,2 juta ruang kelas yang mengalami kerusakan sedang hingga berat yang tersebar di 195.000 sekolah. Apabila target itu pun tercapai, hanya baru 35,5% dari total ruang kelas yang rusak diperbaiki. Begitu juga nasib yang sama pada jembatan. Lucunya, Presiden sendiri tahu bahwa kebutuhan jembatan di Indonesia ini berkisar sekitar 300.000 jembatan. Tapi kenapa pemerintah hanya menargetkan pembangunan 5.000 jembatan pada 2026? Kalaupun target itu tercapai, hanya baru 1,67% jembatan baru diperbaiki. Tren yang sama juga terjadi pada infrastruktur yang lainnya. Dari sini kita dapat kesimpulan. Pernyataan Sudaryono mengatakan bahwa program MBG ini tidak mengganggu program-program lainnya adalah bohong. Ini adalah kebohongan publik. Anda jangan gemes ketika publik memprotes penggunaan uang mereka secara ugal-ugalan dihabiskan untuk program MBG ini. Apalagi negara ini keterbatasan uang fiskal. Seharusnya Prabowo bijak menggunakan uang rakyat ini. Rakyat tidak menolak program MBG ini. Tetapi bukan begini caranya. Bukan secara ugal-ugalan. Berikanlah kepada orang yang tepat dan membutuhkan. Apalagi dalam pelaksanaannya, banyak makanan yang terbuang menjadi sampah. Diperkirakan 360 miliar rupiah per hari uang rakyat terbuang karena makanan ini tidak dimakan atau hanya dimakan sebagian. Makanan yang terbuang menjadi sampah ini hampir setara 300 perbaikan sekolah per hari. Dan faktanya juga, program MBG ini hanya menjadi bancakan para kroni-kroni Anda. Setelah mendengar penjelasan saya ini, apakah Anda masih songong? Jangan remehkan nalar publik.